الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Alhamdulillah fi hadhil fursah nahnu nastati'u an najtami'a fi hadzal liqa wa fi hadhil muhadarah. Insyaallah fi hadhil fursah sanuwasil dirasatana al-yawm yakni fil madah qawaidil lughah al-arabiyyah fil kitab al-muyassar al-mujallad as-sani qad allafahu al-ustad Aceng Zakaria. Wa insyaallah wa qabla ma an nantakil ila al-maddah al-maqsudah haya bina an nukarrir marratan ukhra ila al-maddah as-sabiqah atau ila al-maddah al-madiyah. Baik, sebelumnya kita memasuki kepada pembelajaran dan berpindah kepada materi yang utama. Ada baiknya kita sedikit mengulas mengenai pembelajaran yang kemarin telah kita pelajari. Bagi yang masih ingat ya pembelajaran yang kemarin, haya bina an nulahiz walau kana lahzatan au walau kana hunaihatan. Baik, mari kita ulas ya walaupun hanya sekilas atau walaupun hanya sebentar ya untuk mengulas pembelajaran yang telah lalu, yaitu pada minggu yang lalu kita membahas mengenai isim jamid dan isim mushtaq. Isim jamid adalah suatu isim yang disebut dengan isim sumber. Isim sumber itu bolehlah dia mempunyai cabang ataupun dia betul-betul jamid atau tidak punya cabang sama sekali. Yang tidak punya cabang sama sekali seperti sayarotun, syajarotun, kemudian kata-kata jamadat lainnya ya, yaitu seperti as-sama'u, al-baitu, itu adalah kata-kata yang tidak bisa dicabang-cabangkan lagi dan dia betul-betul kata yang jamid dan tidak mempunyai cabang. Dan jamid yang kedua adalah isim masdar. Isim masdar itu disebut juga isim jamid. Kenapa disebut isim jamid? Karena sebagai sumber. Misalkan kata seperti sujudan. Sujudan itu sujud, maka kata sujudan adalah kata sumber yang mana sujudan ini bisa dibentuk fi'il madi menjadi sajada, bisa dibentuk fi'il mudhari menjadi yasjudu, bisa dibentuk menjadi fi'il amr menjadi usjud, kemudian menjadi masjidun, sujida yusjadu menjadi fi'il majhul dan fi'il mudhari majhul. Nah, itu adalah cabang-cabangnya ya. Nah, cabang-cabangnya itu yang mana dicabangkan dari fi'il jamid atau dari isim jamidnya itulah yang disebut dengan mushtaq. Seperti apa tadi? Masjidun itu adalah mushtaq dari sujudun atau dari sujudan. Jadi isim mushtaq itu cabang dari isim jamid. Itu ya simpelnya. Apa itu jamid, apa itu mushtaq. Dan isim jamid itu masdarnya itu adalah masdar sulasi mujarrad. Itu yang disebut isim jamid. Selain itu, sulasi majid, rubai mujarrad, kemudian rubai majid itu semuanya masuk kategori mushtaq atau pecahan ya. Yang menjadi isim jamid hanyalah isim masdar bagi sulasi mujarrad.
Kemudian pecahan-pecahannya kemarin kita sudah pelajari ya. Adanya isim fa'il, solihun, muslimun, masjidun, mujtahidun. Adanya isim as-sifat al-musyabbahah seperti hasanun, karimun, yaitu sifat yang melekat kepada orang yang mana dia sering melakukan itu. Al-muslimu khuluquhu hasanun. Orang muslim itu akhlaknya hasanun. Nah, hasanun ini adalah kebaikannya melekat pada diri seseorang. Itu yang disebut dengan as-sifah al-musyabbahah, yaitu sifatnya melekat. Kemudian isim tabdil itu semacam isim perbandingan yang lebih. Ahsanu, akbaru, akrobu. Yang lebih, ahsanu lebih bagus, akbaru lebih besar, akrobu lebih dekat. Isim makan yaitu menentukan makan, masjidun tempat sujud atau tempat ibadah. Isim zaman marjiun yaitu waktu kembali. Isim maf'ul mansurun yang ditolong. Isim mimi itu isim masdar. Bedanya masdarnya menggunakan mim, itu saja ya. Seperti pasadun isim masdar biasa, tambah mim menjadi mafsadatun. Kalau maknanya tidak berubah ya, masih masdar itu juga, perbedaannya menggunakan mim tambahan, mim zaidah. Kemudian isim alat dari fataha yaftahu, futuhan, miftahun. Nah, segala jenis atas timbangan mif'alun itu isim alat. Miftahun alat untuk membuka. Yang dimaksud adalah kunci ya. Nah, ini semua adalah mustaq. Mustaq itu yang dipecah atau cabang ya dari isim jamidnya. Isim jamidnya ya masdarnya itu ya, masdar dari sulasi mujarrad. Kemudian begitu juga mubalaghah dari isim fa'il. Asalnya syakirun, orang yang bersyukur, menjadi syakur, orang yang sangat bersyukur. Kemudian masdar fi'il fauqas sulasi. Nah, yaitu isim jamid tadi, ingat bahwa isim jamid adalah salah satunya masdar dari sulasi mujarrad. Nah, ini kebalikannya. Kalau mustaq itu masdar fi'il fauqas sulasi mujarrad. Jadi masdar dari fi'il yang di atas sulasi mujarrad, berarti boleh rubai, boleh khumasi, boleh sudasi ya. Maksudnya boleh yang 5 huruf, 4 huruf, bahkan 6 huruf. Yang itu semua masuk kategori mustaq. Kalau yang 3 huruf masdarnya, yang asalnya 3 huruf itu jami. Baik, itu hanya sekilas ya mengenai mustaq dan jami. Wal'an hayabina anantakilillah al-maddah at-taliyah. Baik, sekarang kita langsung masuk kepada materi yang selanjutnya, wal'an al-maudu'ul jadid. Dan sekarang kita masuk kepada judul yang baru, fil maudu' at-tasi', pada judul yang ke-9, yakni anil mu'rab wal mabni, mengenai mu'rab dan mabni. Fis safhah at-tasi'ah wa 20, pada halaman 29. Naam, iftah kitabaka, silahkan buka kitabnya bagi yang mempunyai, untuk Al-Muyassar jilid 2-nya ya, pada halaman at-tasi'ah wa 20, pada 29. Nah, hayabina nabda. Mari kita mulai. Al-mu'rabu wal mabniyu, isim yang mu'rab dan yang mabni. Apakah itu? Baik, mari kita lihat dari definisi. Al-mu'rabu, isim mu'rab, huwa ma taghayyara akhiruhu, adalah yang berubah akhirnya. Bisa babi dukhulil amil, dikarenakan masuknya faktor perubah. Amil ini faktor ya, bisa diterjemahkan faktor, atau boleh juga diterjemahkan amil, pelaku, atau diterjemahkan perubah ya. Nah, jadi mu'rab itu adalah suatu isim yang berubah akhirnya disebabkan ada faktor perubah. Di sini contohnya, mislu ja'a rajulun. Di sini yang digaris bawahi rajulun, dia dengan dhammah. Ra'aitu rajulan, saya telah melihat seorang laki-laki. Nah, rajulan di sini dengan fathah, rajulun tadi dengan dhammah. Marartu bi rajulin di sini dengan kasrah. Itulah yang disebut mu'rab. Mu'rab dengan bahasa lain yang dirubah. Jadi isimnya itu bisa berubah-ubah, bisa dengan
rojulun, bisa dengan rojulan, bisa dengan rojulin, tergantung posisi kedudukan di dalam sintaksis atau di dalam i'rabnya. Ya, maksudnya kedudukan secara gramatika. Rojulun posisinya sebagai subjek atau fa'il, sehingga subjeknya dengan doma. Ra'aitu rojulan, dia sebagai objek atau maf'ul bih, sehingga dengan mansub, salah satu tanda mansubnya dengan fathah. Marortu birojulin. Birojulin di sini biasanya adalah kata keterangan secara hakikat. Untuk jar majrur itu adalah kata keterangan. Bi itu terhadap ya. Nah, di sini birojulin, walaupun dia birojulin itu apabila kita jumlahkan wal jumlatu minal jar wal majrur fi mahalli nasbin maf'ulun bih, boleh dianggap maf'ul bih jadian ya, atau mulhaq maf'ul bih yang dianggap maf'ul bih dari jar majrur. Padahal jar majrur secara hakikat tidak boleh menjadi maf'ul bih, dan dia sebetulnya untuk jar majrur itu la mahallalahu, dia tidak mempunyai posisi sebetulnya. Hanya posisi jar majrur itu jar majrur saja pada hakikatnya. Tetapi boleh juga ya untuk para pelajar pemula menjumlahkan wal jumlatu minal jar wal majrur fi mahalli nasbin maf'ul bih, dan jumlah dari isim huruf jar dan isim majrurnya dijumlahkan menjadi fi mahalli nasbin, dalam kedudukan nasab, maf'ul bih adalah maf'ul bih. Tetapi apabila kita baca lebih jauh lagi mengenai kaidah ilmu bahasa Arab, ternyata jar majrur itu tidak bisa masuk kepada mahal apapun. Karena apa? Karena dia la mahallalahu minal i'rab pada hakikatnya. Dan ini bisa kita lihat di dalam i'rab dalam i'rabul Quran. Itu dalam kitab-kitab i'rabul Quran, silahkan dicek, setiap jar majrur itu tidak pernah fi mahali apapun. Dia tidak pernah fi mahali nasbin, fi mahali raf'in ya sebetulnya untuk jar majrur itu. Tetapi apabila di dalam nahwiyah lanjutan itu jar majrur, tetaplah jar majrur pada posisi jar majrur. Kenapa? Karena jar majrur hakikatnya sudah begitu dari dulunya. Nah, itu ya, itu semacam tambahan pengetahuan yang baru ya. Jar majrur itu sebetulnya dia tidak bisa dijumlahkan, tetapi untuk para pelajar dan para pengenal ilmu nahwiyah sementara memang diperkenalkan bahwa jar majrur sebagai syibhu jumlah yang bisa dijumlahkan ya. Tetapi nanti jangan heran apabila di dalam kitab-kitab i'rabul Quran, kok kenapa cara men-i'rab jar majrur itu tidak pernah dijumlahkan apapun, karena memang menggunakan prinsip yang dasar kembali ya. Baik, itu tambahan. Kemudian al-mabniyu, kita beralih ya kepada al-mabniyu. Al-mabniyu atau isim yang tetap. Apa definisinya? Huwa ma la yataghayyaru akhiruhu, adalah yang akhirnya, maksud akhir apa? Akhir kalimat ya. La yataghayyaru, tidak berubah. Bisa babi dokhulil amil, disebabkan masuknya faktor perubah. Mislu, contoh, darosa, telah belajar. Hadza, ini. Nah, hadza di sini dia mempunyai posisi kedudukan mabni, atau mabni itu apa? Tetap. Nah, di sini mabninya hadza mabni kepada sukun di akhir, yaitu alifnya itu sukun. Hadza. Nah, da-nya ini ada alif kan? Alifnya itu disukun. Kemudian ra'aitu hadza. Nah, dia juga tetap posisinya begitu. Alifnya itu disukun. Marortu bi hadza. Tetap alifnya pun di kalimah hadza ini pun disukun. Inilah yang disebut mabni. Yaitu tetap. Baik dia dalam posisi subjek, fa'il, yaitu pada darosa hadza dia sebagai fa'il, tidak berubah. Ra'aitu hadza dia sebagai maf'ul, sebagai objek, tidak berubah. Marortu bi hadza, nah, sebagai jar majrur pun tidak berubah. Inilah yang disebut mabni. Dimanapun dia berada posisinya di dalam kalimat, tetap begitu keadaannya. Itulah mabni ya. Jadi mabni itu tidak usah dipikir terlalu dalam, karena sangat mudah, karena perubahannya tidak ada ya.
kita lanjut dulu kepada aksamnya atau bagian-bagiannya. Aksamul mu'robati. Nah, di sini adalah macam-macam atau bagian-bagian. Bagian-bagian dari isim mu'robnya. Mu'robat itu adalah ini jama ya. Jama mulhaq muannas. Karena mufradnya mu'robun atau al-mu'robu. Jamanya al-mu'robatu. Al-mu'robatu. Nah, di sini digunakan untuk ghair akil ya. Sehingga dianggap menjadi mulhaq muannas karena jama muannasnya menggunakan alif ta. Al-mu'robatu yaitu macam-macam isim yang dirubah-rubah akhirnya gitu ya maksudnya. Nah, di sini kita lihat al-mu'robatu kismani. Isim mu'rob itu ada dua jenis, ada dua macam. Kismun yu'robu bil harokati, bagian atau macam yang berubahnya itu bil harokat, dengan harokatnya. Wa kismun yu'robu bil hurufi, dan ada juga macam yang berubahnya itu dengan huruf. Nah, ada dua ya, berarti perubahannya itu boleh dengan huruf, boleh dengan harokat. Seperti apa? Baik, kita lanjutkan. Fal mu'robatu bil harokati, fal mu'robu bil harokati, dan yang dirubah dengan harokat arba'atu anwa'in, ada 4 macam. Nah, ini dengan harokat, maksudnya harokat akhirnya berubah-ubah seperti tadi rojulun, rojulan, rojulin itu harokat akhir ya. Nah, yang seperti itu di sini ada 4 macam katanya. Pertama isim mufrad, yang kedua jam'ut taksir, yang ketiga jam'ul muannas salim, yang keempat al-ismul ladzi la yansorif, yaitu isim yang tidak boleh menerima tanwin dan kasroh. Nah, di sini ada keterangan lanjutan. Wa kulluha, dan semua yang 4 tadi turfa'u bidomati. Sebagai mu'robnya dia diropakkan dengan domah. Pasti ya, seperti tadi rojulun kan dengan domah. Watun sobu bil fathati, dan dinasabkannya dengan fathah ya. Seperti tadi rojulan. Watu jaru bil kasroti, dan dijarkan dengan kasroh. Seperti tadi bi rojulin. Illa jam'ul muannas salimu, kecuali jama muannas salim, fa innahu yunsabu bil kasroti, karena jama muannas salim itu dinasabkannya dengan kasro. Seperti apa? Muslimatun asalnya itu marfu, maka mansubnya muslimatin kalau jama muannas salim. Wa illal ismul ladzi la yansorif. Nah, di sini ada sedikit pengecualian, dan kecuali isim alladzi la yansorif atau isim ghair munsorif. Fa innahu yujarru bil fathati. Kalau isim ini katanya dijarkannya itu dengan fathah. Seperti apa? Contohnya Aisyatu. Aisyatu kan nama perempuan. Nama perempuan yang mempunyai tanda tak marbutoh itu masuk kepada ghair munsorif yang tidak boleh ditanwin dan dikasroh. Maka ketika dijar, misalkan min, menggunakan min atau bi ya, yujarru bil fathati, jarnya itu dengan fathah. Asalnya Aisyatu, gunakan min menjadi min Aisyata, jadi dengan fathah, itu mu'robnya yang isim ghair munsorif. Amal mu'robatu bil hurufi salah satu anwa'in. Nah, kalau yang ini dengan huruf. Kalau yang tadi dengan harokat ya, kan ada dua kan tadi. Perubahannya bisa dengan harokat, bisa dengan huruf. Kalau tadi dengan harokat, nah ini dengan huruf. Amal mu'robatu bil hurufi. Nah, sekarang adapun yang perubahannya dengan huruf, salah satu anwa'in. Nah, 3 jenis. Kalau tadi 4 jenis ya. Tadi isim mufrad, jama taksir, jama muannas salim, al-ismul ladzi la yansorif. Nah, sekarang kalau dengan huruf itu 3. Pertama musanna wa mulhaq bi. Musanna dan mulhaqnya. Mulhaq itu yang dianggap musanna ya. Musanna dan mulhaqnya. Yang dianggap musanna itu apa? Ya seperti ainun, mata, kemudian
rijlun kaki, yadun tangan itu mulhaq ya, dianggap musanna. Dan juga mulhaq mulhaq. Kemudian jam'ul mudzakkar as-salim, yang kedua adalah jama mudzakkar salim wal mulhaq bih, dan yang dianggap dengan jama mudzakkar salim juga ya. Kemudian yang ketiga al asmaul khamsah. Nah, ini isim-isim yang khusus yang 5, yaitu akhun, abun, hamun, famun, dan dzu ya. Ini asmaul khamsah, yaitu berubahnya dengan dengan huruf. Karena kan kalau asmaul khamsah dia itu kalau rofa dengan wawu kan, abuka ada wawu, itu dengan huruf kan berubah mu'rabnya, sehingga kan ini masuk kategori ini, masuk perubahan dengan huruf bukan dengan harokat. Kemudian abika kalau kasroh, min abika dengan iya kan, dengan huruf bukan harokat. Kemudian ro'aitu abaka, saya melihat bapakmu, abaka dengan alif itu ketika mansub. Nah, itu perubahannya dengan dengan huruf bukan dengan harokat. Jadi kesimpulannya bahwa mu'rab itu ada dengan huruf dan ada juga dengan harokat. Nah, kita masuk kepada aqsamul i'rab. Nah, di sini berbeda ya, kalau tadi itu aqsamul mu'rab, berbeda sedikit. Aqsamul mu'rabat. Aqsamul mu'rabat itu yaitu isimnya. Ini dipandang dari segi perubahan akhir dari isim itu sendiri, bisa berubah dengan harokat, bisa berubah dengan huruf, tetapi yang ini sedikit berbeda. Aqsamul i'rabi. Apa bedanya? Kalau kita terjemahkan aqsamul i'rab, macam-macam perubahan. Kalau i'rab itu prosesnya ya. Prosesnya, bukan isimnya, bukan objeknya, tetapi prosesnya. Nah, di sini al-i'rabu arba'atu aqsamin. Perubahan itu atau i'rab itu arba'atu aqsamin. Ada 4 macam. Nah, ini yang sedikit perlu kita perhatikan. Ini masuk kepada ilmu i'rab nantinya ya. Ini sangat berhubungan dengan ilmu i'rab, yaitu mengerab ya, kalau orang-orang Jawa nyebutnya mengerab. Di i'rab ya, di i'rab. Seperti doroba fi'lun madin mabniun alal fatila malalahu minal i'rab. Apa ilu damirun mustatirun fi jawazan takdiruhu huwa. Nah, yang kayak gitu ya, ini ada kaitannya di dalam aqsamul i'rab. Jadi katanya ada 4 macam tentang i'rab itu, tentang perubahan-perubahan posisi di dalam gramatika bahasa Arab. Yang pertama, al-i'rabul lafzi. Ada perubahan secara lafaz katanya. Secara tekstual kelihatan, secara tersirat dan tersurat ya. Nah, di sini huwa asarun zohirun, yaitu ada pengaruh yang zohir, yang nampak, fi akhiril kalimati, di akhir kalimahnya atau di akhir kata tersebut. Yajlibuhul amilu, yang didatangkan atau yang dibawa pengaruhnya ya, maksudnya yang pengaruh tadi itu dibawa oleh faktornya tersebut. Contoh di sini mislu zahaba al ustadu. Nah, ini du itu kelihatan, oh ada du-nya. Ro'a itu al ustada, oh ada da-nya. Di sini dia tandanya dengan fathah, berarti dia objek. Nah, begitu. Kalau zahabal ustadu, oh ini du ini salah satu tanda fa'il, berarti dia fa'il. Marortu bil ustadi, oh di sini di kelihatan ada di atau terucap ya, di. Oh, berarti dia sebagai isim majrur. Nah, itu yang disebut i'rab lafzi, terlafazkan atau asarun zohirun. Ada pengaruhnya yang nampak dan terucapkan secara lafaz, sehingga disebutlah i'rab lafzi. Perubahan-perubahannya ketahuan dan kedengaran. Ustadu, ustada, ustadi itu kedengaran sekali, dan dalam tulisan pun ada ya. Karena faktornya berubah-ubah. Faktor yang pertama itu sebagai fa'il, faktor yang kedua sebagai maf'ul, faktor yang ketiga itu sebagai isim majrur. Nah, itu sebut i'rab lafzi. Kemudian selain i'rab lafzi ada juga yang kedua yang tidak kelihatan. Ini tidak kasat mata, sebutnya al-i'rab at-taqdiri.
i'rab at-taqdiri, yaitu perubahan yang diperkirakan ada atau tidak kasat mata atau goib ya, tetapi ada, hanya saja tak kelihatan atau takdiri, dikira-kirakan. Huwa asarun ghairu zahirin. Nah ini garis bawahnya, huwa asarun ghairu zahir. Pengaruhnya tidak nampak, tak kasat mata, dan tidak tersurat dan tidak terlafazkan. Ala akhiril kalimati, pada akhir kalimatnya itu. Yajlibuhul amil, yang dipengaruhi atau yang dibawa pengaruhnya itu oleh si faktornya itu enggak kelihatan. Fatakunul harokatu muqaddarotan, bahkan yang ada harokatnya itu muqaddaroh, diperkirakan. Li'annaha ghairu malhuzah, karena tidak tersurat atau tidak tercatat. Ghairu malhuzah, tidak tercatat ya, atau tidak dilafazkan. Wa yakunu, nah adanya itu i'rab beginian atau i'rab takdiri ini ya, fil maksur, pada isim-isim yang maksur. Maksur itu apa? Adanya alif lazimah ya, seperti Musa. Isim manqus. Nah, isim manqus itu yang akhirannya ada ya lazimah. Al-hadi, al-qadi, itu manqus. Kemudian fil mudhof ila ya mutakalim, adalah yang diidofatkan kepada ya mutakalim, seperti Robbi, Baiti, kemudian rojuli, tifli, waladi. Nah itu i'robnya takdiri, dikira-kirakan. Nah, wal i'robut takdiri salah satu anwa'in. Nah di sini pun untuk i'rob takdiri yang tidak kelihatan itu ada 3 macam katanya. Huwa, dia itu kenapa menjadi takdiri? Nah ini sabab-sababnya. Kalau di sini sabab yang pertama, nah ini kita sedikit masuk kepada ilmu sorof. Ini sedikit masuk kepada ilmu sorof. Kalau tadi ilmu i'rob, nah disinilah ilmu sorof sedikit bermain. Dan ini alasan-alasan kenapa dia menjadi muqaddaroh atau mu'robnya atau i'robnya at-takdiri. Yang pertama, lit ta'adzur. Ta'adzur itu apa? Ta'adzur itu terhalang atau halangan ya, kesulitan, sulit. Ta'adzur, sulit. Menjadi halangan, menjadi suatu halangan, atau menjadi kemustahilan atau ketidakmungkinan itu ditampakkan. Wa makna ta'adzur, dan makna ta'adzur annahu la yastati'u abadan. Nah, bahwa tidak mungkin dan atau tidak akan mampu sampai kapanpun, abadan, selamanya, izharu alamat i'rab, untuk alamat i'rab itu muncul, enggak akan mungkin, karena ta'adzur itu menjadi halangan beneran, kemustahilan dan ketidakmungkinan untuk diucapkan ya. Contoh, yahwal fatal huda lil ula. Kata-kata ini bagi orang Arab istilahnya ta'adzur. Apa ta'adzur? Halangan. Tidak mungkin untuk mengucapkan orang Arab kepada kata-kata i'rab secara zahiri pada alif yang dia dimatikan hurufnya. Di sini seperti Yahwa, asalnya Yahwayu. Al-Fata, asalnya Al-Fatayu. Al-Huda, asalnya Al-Hudayu. Lil-Ula, asalnya Lil-Ulayi. Ini bagi orang Arab ta'adzur, halangan untuk mengucapkan kata-kata tadi, wayu, patayu, hudayu, lil-ulayi. Nah, itu gak akan mungkin mau orang Arab itu, sehingga masuk kategorinya ta'adzur. Ta'adzur itu tidak mungkin diucapkan sama orang Arab. Kata-kata ayu, ayi itu nggak ada bagi orang Arab pada lidah mereka. Ini halangannya memang pada lidah secara fisik ya. Jadi secara fisik lidah memang ini tidak memungkinkan bagi orang Arab untuk mengucapkan wayu, wayi. Berat kata mereka, bukan berat lagi, memang tidak ada di Arabnya itu ya untuk kata, sehingga ta'adzur istilahnya bagi orang Arab itu. Lit ta'adzur, halangan yang paling utama dan tidak akan mungkin mengucapkan itu untuk orang Arab. Itu lit ta'adzur.
Nah, bedanya apa? Kalau ta'adzur itu pertama kita perhatikan adanya huruf fathah sebelum ya, dan ianya itu seharusnya berdomah. Dikarenakan yahwayu itu nggak akan mungkin, maka dibuang saja yu-nya itu dengan dimatikan. Yahwa al-fata yu, itu nggak mungkin. Buang aja yu, harokatnya saja. Kalau ianya sih masih ditulis. Sehingga untuk yang masih ada di sini apa hurufnya, yahwa asalnya ya-nya masih ada. Al-fata ya-nya ini masih kelihatan. Al-huda iya-nya masih kelihatan. Lil ula pun iya-nya masih kelihatan dan ditulis, tetapi ta'adzur inilah yang disebut muqaddarah. Muqaddarah itu dikira-kirakan ada di atas huruf yang dimatikan itu. Al-fata asluhu al-fatayu. Nah, kemudian sukinatil ya'u lit ta'adzur. Ya-nya disukunkan karena ta'adzur. Al-huda juga sama, dia disukunkan ya-nya karena berfathah litaharruki hawang fitahi maqoblaha, dikarenakan fathah dan berharokat yang sebelum iya itu. Jadi lit ta'adzur istilahnya itu ya, untuk harokat-harokat yang demikian ini, untuk domah iya yang berharokat domah atau kasroh nih ya, sebelumnya fathah itu ta'adzur istilahnya. Al-fatayu, al-hudayu, mulai, nah itu ta'adzur istilahnya. Kemudian yang kedua selain ta'adzur apa? Sikol. Ta'adzur tidak mungkin diucapkan. Kalau sikol nih yang ba, sikol itu masih memungkinkan orang Arab mengucapkan tapi nggak suka gitu. Masih memungkinkan orang Arab mengucapkan tapi cukup berat, bukan tidak bisa, cukup berat dan tidak suka mengucapkan itu. Nah, di sini kita baca wa makna sikol, dan makna sikol dan yang dimaksud dengan berat anna zuhurud dhammati wal kasrati mungkinun, bahwa munculnya domah dan kasrohnya itu mungkin, lakin dzalika saqilun, akan tetapi hal tersebut pengucapannya berat untuk orang Arab. Mustabsyiun, dianggap jelek kalau kita mengucapkan itu, dan nggak enakeun lah istilahnya ya, kalau bahasa kitanya nggak enak lah didengarnya. Contoh, yaqdiyul qadiyu alal janiyi, itu berat untuk orang Arab. Maka jadilah falihada tuhdapani, karena ini dibuanglah kedua-dua yang tadi ya, watu qaddaroni dan dimuqaddarohkan. Jadi yaqdi al-qadi alal jani, nah jadinya begitu. Ini aslinya yaqdiyul qadiyu alal jani, itu saqil, berat. Dan mustabsyiun itu dianggap jelek atau dianggap nggak enak didengarnya ya, mustabsyiun itu. Padahal ini nggak haram banget ya kita mengucapkan begitu juga, tidak masalah sebetulnya kalau untuk orang luar Arab. Yaqdiul qadiyu alal jani, kalau untuk orang-orang Indonesia kan tidak berat ya, tetapi beda dengan orang Arab. Dan untuk sikol atau sakil ini, dia ini masih memungkinkan katanya. Yang kedua ini, kalau yang tadi ta'adzur itu tidak memungkinkan untuk diucapkan karena itu ta'adzur, betul-betul ta'adzur, betul-betul halangan yang tidak bisa diucapkan hal tersebut karena perbedaan fisik ya, dari secara lidah. Kalau sikol masih memungkinkan maksud saya, tapi tidak mudah mereka mengucapkan tersebut dan dianggap nggak enak katanya kalaupun diucapkan. Tetapi makanya yang tersebut disebut takdiri ya, i'rabnya takdiri. Sehingga tadi al-qadi, kalau kita membacanya al-qadi, tidak membaca al-qadiyu ketika di'irabkan. Al-qadi fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya itu dhammatun muqaddaratun alal ya'i mana amin zuhuriha asikol, yaitu dhammah muqaddarah fi akhirih, dhammah yang ditakdirkan atau dikira-kirakan pada akhirnya itu ada, mana amin zuhuriha, terhalang nampaknya
mana min zuhuriha as-siqol, dikarenakan berat. Nah, kalau yang ini sikol. Apa bedanya coba tadi? Kalau yang tadi itu ta'dzur, kalau ta'dzur itu sebelumnya fathah. Ya, sebelumnya fathah itu ta'dzur. Al-fata, al-huda, lil ula. Nah, yang mana setelahnya itu, setelah fathahnya itu maksudnya iyanya itu dengan doma atau kasroh. Nah, itu ya al-fata, al-huda, lil ula itu ta'dzur. Tapi kalau ini al-qodi, jani. Nah, sebelumnya itu berharokat kasroh, maka untuk yang berharokat kasroh di jani jani yak di. Nah, untuk yang berharokat kasroh dan ianya dimatikan itu sikol. Bedanya itu ya. Dan apa bedanya ta'dzur sama sikol? Kalau sikol masih memungkinkan diucapkan, tapi disarankan tidak diucapkan, itu ya sikol. Kemudian urusan yang lainnya adalah jim. Nih beda, kalau urusan yang jim ini beda dengan ta'dzur dan sikol, bukan karena urusan itu lagi ya. Ini sedikit berbeda. Untuk jim itu lil munasabah, adalah hanya untuk membuat cocok saja gitu. Wa makna munasabah, dan makna munasabah atau pencocokan, wa malam tazhar al harokah lil munasabatiya il mutakallim, adalah tidak dinampakkan harokatnya itu. Kenapa? Untuk munasabah ya mutakalim, untuk membuat enak kedengarannya, maksudnya gitu ya, untuk membuat cocok terhadap ya mutakalim. Contohnya apa? Qala robbi. Nah, di sini qala robbi ini dia itu mempunyai harokat domah, iya-nya itu asalnya robbiyu asalnya nih. Nah, di sini ada penjelasannya di sini. Fa kalimatu robbi marfuun. Kalimat robbi adalah marfu. Li'annahu fa'il, karena robbi sendiri itu fa'il bidommatin muqaddaratin alal ya'i mana min zuhuriha istigholil mahalli biharokatil munasabati liya'il mutakallim. Nah, itu cara men-i'robnya. Jadi kalimat robbi itu marfu li'annahu fa'ilun, karena robbi itu fa'il bidommatin muqaddaratin, karena kan adanya domah muqaddaro. Pada apa domah muqaddaranya itu? Alal ya, adanya pada iya. Jadi asalnya robbiu kan gak enak kata orang Arab, gak enak teh ya. Mana'a min zuhuriha, mana'a terhalang, min zuhuriha dari tertampaknya iya-nya itu, maksudnya terhalang dari kata robbiu diucapkan ya. Istigholil mahalli di sini. Jadi istigol mahali itu akan kacau kedudukannya. Istigol kacau, al mahal kedudukannya itu biharokatil munasabati, untuk mencocokkan harokat liya il mutakalim kepada ya mutakalim, sehingga asalnya robbiyu menjadi dimunasabahkan saja menjadi robbi. Nah, di sini maksud memunasabahkannya apa? Dengan mematikan domah pada iya mutakalim. Asalnya robbiyu dimatikan saja domah. Kenapa? Karena biasanya iya itu menjadi enak apabila dia dimatikan dan sebelumnya itu ada harokat kasroh. Robbi, nah itu jadi lebih mudah ya, lebih munasabah, lebih enak di lidah orang Arab. Tidak robbiyu dari bawah ke atas langsung tiba-tiba, kan gak enak. Sehingga kalau iya itu memang enaknya dengan kasroh, sehingga iyanya dimatikan, robbi. Nah, itu munasabah. Sebut munasabah itu yang seperti ini ya, munasabah. Nah, kemudian setelah itu apalagi ke bawahnya kita lihat. Nah, ini kategori ketiga pada i'rob. Tadi ingat yang pertama i'rob untuk i'rob takdiri ya, dikira-kirakan itu maksudnya ada ya, ada tetapi tidak kelihatan, tidak kasat mata. Ta'dzur itu tidak mungkin untuk diucapkan. Sikol itu masih mungkin diucapkan tetapi berat. Munasabah itu hanya untuk membuat enak, itu aja munasabah. Kemudian nah, ini kategori yang terakhir adalah i'rob al-mahalli wal i'rob al-mahki. Ada dua jenis i'rob lagi selain tadi
i'rab takdiri dan i'rab lafzi ya. Ini i'rab mahalli dan i'rab mahki. Ini yang terakhir 2 poin ini. Al-i'rab al-mahalli, i'rab secara posisi kedudukan saja atau mahalli ya. Huwa taghayyurun i'tibariyun, adalah perubahan yang dianggap atau i'tibariyun itu dipertimbangkan saja. Jadi tidak secara kasat mata ada ya. Dia hanya berdasarkan pertimbangan. Ini adalah i'rab. Huwa taghayyurun i'tibariyun adalah perubahannya secara i'tibari. Secara dianggap saja, bisa babil amil, disebabkan amilnya yang masuk. Fala yakunu zahiron wala muqaddaron, dia ini bukan jenis lafzi, maksudnya bukan jenis zahir, wala muqaddaron, dan juga bukan muqaddaron, yang ini berbeda. Wa huwa yakunu fil kalimatil mabniyah. Nah, untuk mahalli i'rab ini masuknya kepada isim mabni saja. Mislu najaha haula'i talamidu, najaha telah lulus, haula'i ini semua, at-talamidu para murid-murid. Nah, di sini haula'i yang menjadi masalah. Haula'i ini dimanapun dia berada tetap mabni ya, yang seperti tadi kita pelajari bahwa ada mabni, ada mu'rab. Ternyata yang mabni pun dia mempunyai kedudukan i'rab juga. Tetapi i'rabnya mahalli, hanya secara kedudukan saja, bukan secara harokat akhir, bukan secara huruf yang berubah. Najaha fi'lun madin, terus haula'i ismun fa'ilun. Sebetulnya dia itu isim isyarah lil qarib, tetapi dia itu isim fa'il juga. Isim fa'ilnya itu fi mahalli, sehingga di dalam i'rabnya fi mahalli rob'in. Nah, dalam kedudukan ropa fa'ilun, ya sebagai fa'il, tidak ada alamat, dia tidak mempunyai alamat. Ada juga mabniun ala, mabninya kepada, nah kalau haula'i ya mabninya pasti kepada i-nya itu ya, kepada sukun. Tetapi nanti pada i'raban akhirnya itu fi mahalli rob'in fa'ilun, pada kedudukan. Nah, mahalli itu gitu i'rabnya, mahalli pada kedudukan marfu fi mahalli rob'in fa'ilun, dia sebagai fa'il. Nah, kemudian yang masih paham maksud saya paham belum mengenai mahalli ini? Mahalli ini isim mabni yang utama itu ya, yang tidak mempunyai zahir dan muqaddarah. Pokoknya dia mabni, baik itu dhamir huwa, kemudian isim isyarah, kemudian isim mabni yang lainnya itu isim mabni itu fi mahal, atau isim mausul itu pokoknya fi mahalli, dalam posisi, tetapi tidak punya alamat. Begitu ya untuk mahalli. Kemudian yang terakhir selain i'rab mahalli, nah di sini fa kalimatu haula'i ada tambahannya. Kalimat haula itu mabniun alal kasri, mabni kepada kasra fi mahalli rob'in fa'ilun. Iya, yang tadi saya jelaskan ya, ini pada posisi ropa fa'ilun sebagai fa'il, itu i'rab mahalli. Kemudian yang terakhir al-i'rab al-mahki. Nah, ini yang jarang kita ketahui. Ternyata i'rab pun ada i'rab al-mahki. Ini sedikit unik untuk i'rab al-mahki karena jarang kita pelajari. Huwa iradul lafzi alamat tasma'uhu, adalah lafaz itu sesuai keinginan sebagaimana yang ingin didengar oleh pendengar. Wahia imma hikayatu kalimah au hikayah jumlah, baik itu hikayah secara lafaz, satu lafaz, atau hikayah secara kalimat jumlah. Wakilahuma yuhka ala lafzihi, dan setiap daripada keduanya itu dihikayatkan kepada lafaznya. Ya kita baca dulu contohnya ya biar lebih paham, karena kalau teorinya yang tadi agak sedikit membingungkan kata-katanya. Di sini kita lihat secara contoh saja. Katabtu ya'budu ay katabtu hadhil kalimah. Nah, di sini disebut dengan mahki lafzi atau mahki kalimah. Katabtu, saya menuliskan.
Boleh juga bukan hanya katabtu. Apa namanya? Saya mengucapkan aqulu, saya mengucapkan ya. Atau alfazu, saya melafazkan. Ya'budu. Kata ya'budu. Mahki ini adalah sesuatu yang dihikayatkan, sesuatu yang diceritakan, sehingga istilahnya i'rob mahki, yaitu i'robnya itu secara hikayat, secara diceritakan, baik menceritakan satu kata, sebutnya i'rob. Apa namanya, i'rob mahki itu i'rob secara kalimah, hanya satu kalimah, seperti tadi saya mengucapkan ya'budu. Hikayatnya yang mana? Hikayatnya saya mengucapkan ya'budu. Hikayatnya yang mana? Kata ya'budu. Kemudian begini, biar tidak bingung mengenai mahki dan hikayah itu. Seperti saya menuliskan di dalam buku saya, selamat tahun baru Islam. Mahkinya yang mana? Mahkinya, yang dihikayatkannya yang mana? Yang diceritakannya yang mana? Kata-kata tadi, saya menuliskan di dalam buku saya kata-kata selamat tahun baru Islam. Apa itu? Mana mahkinya? Mahkinya, yang dihikayatkannya. Kira-kira selamat tahun baru. Atau kalau itu kan mahki secara jumlah ya. Nah sekarang mahki secara lafaz, saya mengucapkan kepada seekor ayam itu hus. Mana mahkinya? Kata yang mana mahkinya, yang dihikayatkannya? Kata hus. Mahkinya itu kata hus. Jadi mahki itu apa yang diucapkan sama orang yang berucap dari dongengnya dia, atau dari ucapan seperti begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya, nanti kan hadisnya banyak. Nah, jadi qala itu sebagai apa? Mahki itu adalah setelah kolanya itulah. Mahki itu setelah kola. Setelah kola. Cerita sebelumnya. Mahki itu yang dihikayatkan. Yang dihikayatkan itu berarti cerita orang yang kolanya tadi. Yang dihikayatkan tadi. Seperti saya berkata kepada murid saya, itu belum mahki itu. Itu belum mahki. Duduklah kalian wahai anak-anak. Nah, duduklah kalian wahai anak-anak itu justru mahkinya, yang dihikayatkan. Jadi kita menceritakan cerita orang lain, itu mahki itu ya. Sehingga di sini mempunyai kedudukan i'rob mahki. Itu i'rob mahki itu adalah setiap ucapan hadis setelah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mahki. Setiap hadis itu i'robnya i'rob mahki setelah qala Rasulullah, atau qala Zubair, atau apa mengenai asar sahabat kan, qala Zubair, qala Umar, qala Ali. Setelah qala Ali, qala Zubair, qala Umar itu mahki semuanya, yang dihikayatkan. Atau bahasa hadisnya itu apa? Riwayat atau matan. Matan itu mahki kalau di dalam bahasa nahwiyah. Dalam bahasa i'rob itu matan itu adalah mahki. Nah, kalau yang jumlah maka itu lebih daripada satu kata. Kalau yang mahki lafzi berarti hanya satu lafaz, itu mahki. Nah, di sini fakalimatu ya'budu. Nah, di sini ada orang yang berkata ya'budu katanya, atau ada orang yang menulis tulisan ya'budu. Fakalimatu ya'budu, maka kalimat ya'budu ini fil asli secara asalnya fi'lun mudhari'un wa huwa huna mahki, adalah fi'il mudhari'. Tetapi di sini keadaan ya'budu pada kalimat katabtu ya'budu adalah mahki. Fayakunu maf'ulan bihi, setiap mahki itu menjadi maf'ul bih. Nah itu ya, ingat, setiap mahki adalah maf'ul bih. Sedangkan pada kata katabtu ya'budu, mahkinya itu terhadap katabtu mahkinya.
Wa yakunul i'rabu takdiriyan. Dan i'rabnya itu untuk mahki takdiri. Mana'a min zuhurihi harokatil hikayah, yaitu terhalang nampaknya itu dikarenakan dia sebagai harokat bagi hikayah. Nah, di sini jadi untuk i'rab mahki atau i'rab suatu matan, suatu ucapan orang yang kita ceritakan, dia itu harus masuk kategori mansub. Nah, di sini jadi wa huwa huna mahki fa yakunu maf'ulan bihi, harus menjadi maf'ul bih. Wa yakunul i'rabu takdiriyan, dan i'rabnya adalah takdiri. Mana min zuhurihi harokatul hikayah. Nah, ini ya, mana'a min zuhurihi harokatil hikayah. Itu cara mengi'rab untuk setiap mahki atau matan yang diriwayatkan di dalam hadis seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Qara'na. Silahkan coba cari mahkinya yang mana. Qara'na bismillahirrahmanirrahim. Di sini mahkinya yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu mahki yang dihikayatkan. Maka mahkinya itu menjadi apa? Fa'il, naib fa'il, atau jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Pada fi mahalli apa? Maf'ul bih itu Nasb. Adalah nasab ya. Dia itu sebagai nasab dari hikayah. Kemudian qultu, saya mengucapkan la ilaha illallah. Di sini mahkinya yang mana? La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah jadi apa? Fa'il, naibul fa'il atau apa? Mubtada? Maf'ul bih. Setiap mahki maf'ul bih. Kemudian fahadhil jumal, maka jumlah-jumlah yang ini, yang contoh-contoh ini mahkiyatun, adalah mahki ya. Wa mahalluhan nasbu bil fi'li, dan mahalnya itu, kedudukannya itu nasab dengan fi'ilnya. Seperti tadi fi'ilnya dengan kultu, dengan korona. Nah, dari sana maf'ulnya bil fi'li qablaha. Fa'i'rabuhu mahalli, maka mengi'rabnya itu dengan mahalli. Nah, jadi itulah i'rab. Ingat sekali lagi talkhisnya atau mulahazahnya, ringkasannya, bahwa i'rab dan mabni adalah dua hal yang berbeda. Untuk i'rab itu yang berubah akhirnya bisa secara apa tadi? Harokat dan juga huruf ya. Bisa secara harokat dan bisa juga huruf. Kemudian untuk mu'rab itu, nah mu'rab di sini yang perlu kita perhatikan, ada i'rab secara lafzi, memang kelihatan secara lafaznya diucapkan ustadu, ustadzah, ustadi. Ada i'rab secara takdiri, dia itu muqaddarah, tidak disebutkan. Karena yang pertama i'rab takdir itu lita'adur, sangat tidak memungkinkan untuk disebutkan. Ada juga lisikol, sangat memungkinkan diucapkan tapi berat untuk diucapkan dan tidak enak didengarnya sehingga disebut sikol. Ada juga lil munasabah, hanya untuk membuat enak pengucapannya seperti robbi. Nah, kemudian yang lainnya ada i'rab mahalli. I'rab mahalli itu secara kedudukannya saja ya. Fi mahalli nasbin, fi mahalli rob'in, fi mahalli jarrin. Itu adalah fi mahalli, yaitu biasanya pada isim mabni fi mahalli itu. Kemudian yang terakhir al-i'rab al-mahki, yang mana i'rab mahki ini harus selalu fi mahalli apa tadi? Fi mahalli nasbin apa maf'ulun bih. Alhamdulillah qad intaha dirasatunal yaum, wa insyaallah sanakfi ila hadhil fursa au fi hadhil waqt, wa insyaallah sanaltaqi fi usbu'in qadim. Kita cukupkan dulu untuk pertemuannya kali ini. Kita akan lanjutkan insyaallah minggu depan pada pembahasan yang lain ya, karena untuk mu'rab dan mabni telah selesai. Alhamdulillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Insyaallah naltaqi fi usbu'in qadim. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukron sami-sami.